Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, takutlah dengan sungguh-sungguh, dan janganlah kita semua ini meninggal kecuali dalam kondisi muslim. Alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak nikmat kesempatan, kesehatan, sehingga kita masih bertemu kembali dalam rangka kegiatan tausiah. Salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar dan mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Pada pembahasan kemarin kita sudah masuk pada titik, masih ingat ya, pembahasan apa? Wudu ya? Wudu ya? Itu nih, pembahasan wudu. Tapi saya tambah lagi materinya. Mungkin kemarin pembahasan wudu belum apa sudah ya? Belum ya? Baik ya. Kita masuk di pembahasan tentang masalah makruh dalam berwudu. Makruh dalam berwudu diantaranya adalah yang pertama at-tawaddu fil makan najis lima yukhsha ay yatatayyara ilaihi minan najasati. Yang pertama itu hukum makruh bagi seorang muslim, yaitu adalah dia berwudu di tempat yang ada najis. Mohon maaf kalau misalkan tempat ada najis, kalau rata-rata di rumah kita ini kan biasanya kloset sudah tergabung dengan kamar mandi. Nah, itu mungkin kita bisa memperhatikan kondisi-kondisi yang ada di dalam kamar mandi. Kalau misalkan tidak ada najis, misalkan sering bersih dalam kondisi darurat, ya mungkin kita bisa berwudu di dalam. Kalau ada banyak berceceran najis air kencing di situ, misalkan berhamburan misalkan di atas rambut, karena tidak semuanya orang harus buang kecil di kloset, tapi mungkin ada di rambut. Nah itu kita perhatikan. Nah itu dimakruhkan karena para ulama mengatakan lima yukhsha ayyadatayyara ilaihi min najasati. Seseorang itu jangan sampai khawatir dia buang air berwudu di tempat najis, nanti air percikan itu berceceran di badan. Yang kedua adalah asyiyah pada salat tadi, yaitu adalah makruh adalah menambah-nambah dalam hitungan wudu. Misalkan wudu sunnahnya 3 kali, tapi kalau kita mau menambah-nambah 4 kali, 5 kali, itu tidak boleh, karena sudah menyelisih daripada aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tawadda thalatha. Nabi mengatakan wudu itu 3 kali. Wa qala man zada faqad asaa wa zalama. Siapa yang menambah dalam perkara wudu, maka dia telah berbuat atau jahat
wa zalama, dan buat suatu kezaliman. Maka yang berikut ketiga adalah al-israfu bil ma', yaitu boros-boros dalam menggunakan air. Walaupun air kita banyak diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sumur, ada air sungai, ada air hujan, ada air laut, tapi memang kita dibiasakan harus bersikap jangan berboros-boros. Karena Rasulullah wudu itu cuma hanya dengan satu mut kalau kita amalnya. Itu beliau mengajar untuk kita jangan berboros-boros. Nabi SAW dikisahkan bahwa tidak tawadda Rasulullah SAW bimuddi hifnatin. Beliau berwudu dengan satu mud. Wal israfu fi kulli syai'in manhiyu anhu. Berboros-boros dalam suatu perbuatan dalam Islam itu adalah perbuatan terlarang. Apa saja selain air atau begini kita sudah ada rezeki melimpah, tetapi kita masih boros-boros beli sesuatu yang tidak bermanfaat. Sehingga orang lain itu ingin dalam kondisi tong sudah enak, pernah melihat di tetangga itu dia kurang beras, apa yang penting tong lebih itu juga dilarang dalam agama. Yang empat adalah makruh berwudu adalah tarkus sunnati atau aktar minas sunnah al wudu, meninggalkan sunnah wudu atau memperbanyak sunnah wudu. Nah ini tidak boleh, ya. Karena para ulama mengatakan itu ibtarkiha yafutu ajrun la yang bagi tafitu. Ya, apabila seorang itu meninggalkan sunnah-sunnah wudu itu dilarang, ya. Karena kenapa? Pahala seorang itu akan terputus. Para ulama mengatakan seharusnya seorang itu tidak boleh memutuskan pahalanya. Yang kelima makna berwudu adalah al-wudu bi fadlil mar'ah. Ya. Itu tidak boleh kita berwudu artinya mendahului atau mengutamakan wanita. Karena kenapa? Kalau ya mungkin saja dalam kesimpulan mungkin kalau kita berwudu mengutamakan wanita, ya kita lebih utama laki-lakinya karena berjamaahnya lebih utama. Kalau perempuan mungkin bisa di rumah. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya melarang dari seorang itu mengutamakan dari wudunya sucinya perempuan. Nah, kemudian pembatalan wudu itu adalah al-kharij min as-sabilain min al-qur' al-madhi, yaitu sesuatu yang di luar dari dua jalur itu mungkin kemaluan laki dan perempuan, di antaranya air kencing, air mani atau sperma. Kalau dia sudah berwudu keluar itu spermanya akan batal. Kemudian lagi ya, air kencingnya tidak terputus-putus, kencing terus kencing itu maka dia batal wudunya. Itu sudah kan belum ya? Oh itu. Kemudian pembatalan wudu adalah uzra, ada darah di kita punya badan. Ada orang kita berantem misalnya, kita angkat darah di kita punya badan, wudu kita batal. Artinya kita masih dalam kondisi berwudu. Kita mau wudu sholat, ada kecelakaan, kita angkat dulu, darah bersih baru kita wudu, maka kita batal wudu. Kalau kita bersihkan dulu. Atau fisa'in atau duratin, atau sesuatu yang berbunyi tapi tidak nampak, kentut yang tidak bunyi. Nah, kalau saya berwudu tiba-tiba ada rasa angin keluar, jangan-jangan itu batal. Atau duratin, sesuatu yang besar, kedengaran bunyi kentutnya besar, batal wudunya. Walusamma hadul hadath, inilah dalam kategori fikih para ulama mengatakan ini adalah sesuatu yang hadath, ya. Inilah yang juga dimaksud huwa alladhi ya'nihi qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa yang jika terjadi di antara tubuh kita hal-hal yang tadi keluar dari badan kita ketika kita sudah berwudu, maka batal, tidak boleh melaksanakan sholat. Karena tadi kata la yuqbalu Allahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Ya, Allah tidak menerima salat seorang di antara kita ini ya apabila kita berhadas hatta yatawadda, sampai kita berwudu kembali. Kemudian itu adalah batalnya wudu adalah an-nawfaqi. Nawfaqi itu tidur yang berat. Kenapa demikian? Idza kana sahibu muttadi'ah, apabila seorang itu dia berwudu dalam masjid misalkan, ya dalam masjid ada dengan cara pakai khutbah misalkan bagi laki-laki, tiba-tiba tertidur, maka wudunya batal. Tidur yang sudah tidak sadarkan diri lagi. Tapi kalau tidur
sedikit bangun lagi, sedikit bangun lagi, itu sebenarnya orang mengatakan dia tidak membatal, bukannya kan tidur ringan. Nah, kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Faman nama pada tawadda." Siapa yang sudah tidur, hendaklah dia berwudu. Maksudnya gini, kita dalam sholat maghrib misalkan, kita bangun waktu isya, kita wudu yang datang nih, tapi kita sudah tertidur, maka wudu kita batal. Mau sholat isya, wudu lagi, ya, wudu lagi. Kemudian yang ketiga adalah istitarul akli wa qad syu'uri bil iman wa sukri al junub. Pembatalan wudu ya, tertutupnya akal, hilang akal ya. Sadar 1 jam, tiba-tiba berapa jam kemudian hilang akal dengan cara pingsan atau pusing atau mabuk atau gila. Nah, keadaan tertutup akal ini adalah seseorang tidak mengetahui, maka wudunya itu batal ya, wudunya akan batal. Yang keempat itu adalah masuk dzakari di batinil kuf, menyentuh seseorang itu sudah wudu tapi dia menyentuh kemaluannya dengan telapak tangan atau jari-jari. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawadda." Siapa menyentuh kemaluannya jangan bersolat hingga dia berwudu kembali. Yang berikutnya itu adalah abrida. Abrida itu maksudnya kita suka mengucapkan kalimat-kalimat kufur. Misalkan suka menghina Allah, suka menghina asma-asma Allah, suka melecehkan orang-orang yang menggunakan itu sunnah Nabi ya. Kita sementara berwudu misalkan dengan serius kita menghina-hina seperti itu, maka wudu kita batal. Wudu kita batal karena kita mengucapkan kalimat-kalimat yang dilarang oleh agama kita. Dalam surah Az-Zumar ayat 65 Allah mengatakan, "Lain asyrakta la yahbatanna amaluka." Ya, jika kalian mempersekutukan Allah, maka sungguh hilang seluruh amal perbuatan kalian. Yang berikutnya itu adalah aklul lahmi al-jazur. Ya, pembatalan wudu itu seorang ketika makan hewan sembelihan. Hewan sembelihan itu, sebagian para sahabat mengatakan itu begini. Ada tawaddu bin luhum negara, ya Rasulullah. Apakah ketika kita sudah berwudu, lalu kita makan daging kambing, apakah wudu kita batal? Apakah kita berwudu jika kita makan hewan kambing, hewan sembelihan? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini syi'ta. Jika kalian mau silakan berwudu. Jadi kalau kita makan daging sapi, boleh atau kambing sembelihan, boleh berwudu, boleh juga tidak berwudu. Karena ini pilihan. Lalu para sahabat mengatakan begini, "Ana tawadda min lahmil tubul." Apakah kita akan wudu jika makan hewan unta? Kata Nabi, "Nah, iya, harus berwudu." Saya tidak tahu daging organik badan fisiknya daging seperti apa saja disuruh berwudu. Nah, kemudian yang kelima itu adalah pembatalan wudu masil mar'ah bisyahwat, menyentuh istri. Perempuan di sini punya istri dengan syahwat. Ini jangan disalah tafsir, bukan berarti dikategorikan orang-orang masih mempunyai atau masih pacaran misalnya. Buku dakwah malam minggu boleh itu buku dakwah? Tidak boleh, saya lagi haid misalnya. Tidak boleh. Ini maksudnya dikategorikan ayat perkataan ini adalah orang-orang yang berkeluarga. Jika seorang berkeluarga misalnya dia sudah berwudu, lalu dia antara atau bisyahwat menyentuh dengan istri dengan syahwat atau dengan tujuan syahwat, maka wudunya batal ya, wudunya batal. Atau dia menyentuh kemaluannya ya, li'anna mabdaka yuthiru syahwat, karena menyentuh kemaluan itu berpengaruh dengan syahwat, maka wudunya batal ya. Sebagaimana perkataan Ibnu Umar ya, "Qutlatur rajul imra'atuhu wa yassuha biyadihi minal mulamasati." Seorang mencium istrinya dan meraba-raba istrinya dengan tangannya, dengan menyentuhnya, maka wudunya batal. Wa man qala imra'atuhu wa yassuha fa 'alaihi wudu. Siapa di antara suami kemudian dia sudah wudunya besar, menunggu waktu sholat, lalu dia meraba-raba istrinya, meraba, mencium sehingga ada syahwat, maka wudunya batal. Jika itu setelah itu dia berwudu kembali, tapi bukan mandi janabah.
Yang berikutnya itu adalah apa yang dianjurkan bagi kita untuk berwudu. Yang dianjurkan bagi kita untuk berwudu yang pertama. Yang pertama Allah mengatakan Sahibu Salsal. Sahibu Salsal ini seorang itu ketika yaitu tidak pernah terputus itu air kencing atau dia buang air besar setiap waktu. Nah itu dia harus jaga wudunya. Maka dianjurkan untuk dia berwudu setiap kali dia sholat. Yang kedua adalah al-mustahadah. Mustahadah ini bagi perempuan. Mustahadah ini adalah, mohon maaf, di sini diceritakan para ulama mengatakan begini, wa hiya man yajri alaihi ad-damu da'iman fi ghairi ayyami 'adatiha. Darah mustahadah itu adalah darah yang mengalir, yang ada itu bukan waktu biasanya. Yang mungkin ini bagi wanita. Maka dianjurkan baginya orang kenal darah mustahadah ini adalah untuk berwudu setiap kali dia melaksanakan sholat, sama dengan hukumnya dengan orang yang kencing terus menerus. Ini kalau ini sering terjadi di rumah sakit. Biasanya rumah sakit itu kalau pasien itu terbalik, kan dia bingung mau sholatnya bagaimana ini? Air kencing sering keluar gitu. Ini sering terjadi di dunia medis. Maka sebagian para ulama setelah baca buku, kalau misalkan terjadi demikian, tidak bisa lagi darurat, supaya berdekat ya sholat aja dalam kondisi yang terpaksa seperti itu. Karena kenapa? Dia tidak boleh tinggalkan sholat karena kita tidak tahu. Jangan-jangan mayat mungkin hari ini 2 jam sudah meninggal dunia. Ya, jadi kalau ada saudara kita, kerabat kita sakit, jangan turun ke sana cuma hanya bercerita dengan buah sesuatu, tapi banyak itu mendekat, banyak cerita-cerita tentang ingatkan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai tiba-tiba 2 jam 3 jam masih sehat, apa jam tambah parah, kritis meninggal dulu. Nah ini harus dijaga. Yang berikutnya adalah yang dianjurkan itu adalah man gassa maitan aw dashana hamlahu. Siapa yang memandikan mayat atau membawa mayat ke makam, hendaklah dia berwudu. Kata Nabi SAW mengatakan man gassa maitan falyaqtasil. Siapa yang memandikan mayat lalu dia membawanya ke makam, maka hendaknya dia mandi dan dia berwudu. Ini sebagian para ulama fikih mengatakan hadis ini dia lemah. Lemah itu boleh diamalkan, boleh juga tidak. Tapi para ahli ilmu dalam kalangan ilmu fikih mengatakan, ya mereka tuh lebih bagus berwudu. Ya, kita sudah mandikan mayat ini, kita antar ke makam. Wudu kita mungkin tidak batal, tapi para sini ada kalimat berlalu, ya boleh kita berwudu lagi untuk menjaga kehati-hatian agar kita senantiasa bersuci. Berapa jam? Bertambah lagi itu, ini wudu selesai. Sekarang itu ada pada berikut adalah bab masalah mandi. Mandi sini adalah dulu mandi sini adalah mandi janabah. Ini tidak bisa mengingkari. Laki-laki yang sudah balik pasti dipuasa. Perempuan yang sudah ini, kita punya anak semakin perempuan pasti dapat air. Mau tidak mau harus kita mengajar tata cara bersuci. Jadi Quran ini menganjurkan untuk kita harus mengkaji, ya, mengkaji Quran bagaimana tentang Quran Allah perintahkan untuk kita kaji. Ya. Mungkin kita sering baca ayat dalam Ramadan mungkin wa in kuntum junuban fatahharu, tapi dia punya lagu-lagu. Tapi ini kalimat perintah untuk kalau kita berjunub bersuci dulu. Nah, kita masuk dalam bab mandi. Yang pertama itu adalah ada 4 pelajaran di sini. Yang pertama adalah syariat mandi dengan penjelasan kewajiban mandi. Yang pertama syariat mandi janabah maksudnya al-ghusl masyru' bil kitab wa sunnah. Mandi itu disyariatkan berdasarkan kitab dan sunnah, kitab Quran dan hadis Nabi. Dalilnya adalah surat Al-Maidah ayat 6. Wa in kuntum junuban fatahharu. Dan jika kamu laki-laki junub fatahharu. Junub ini laki-laki bisa ada kedua kategori. Mimpi basah, keluar mani, kemudian berjima suami istri. Kalau yang mulia tidak masuk ke keburukan ini, ya, tidak boleh. Artinya ada orang mengatakan yang mulia atau beberapa tidak boleh, saya masih haid, kamu harus tak bisa. Ini masuk ke keburukan berumah tangga, ya.
Harus pahami. Kalau zina, junub, mandi, tapi dosa bertumpuk-tumpuk. Kemudian dalam Quran surah Nisa ayat 43 Allah mengatakan wala junuban illa abiris sabila hatta taqtasilu. Ya. Tidak boleh orang berjunub itu illa abiris sabil, kecuali hanya di berlalu. Misalnya saudara di sini, saudara depan, misalnya perempuan atau istri lah. Soalnya itikaf ini bahwa punya makanan saja kemarin, itu tak bisa. Dalam ada halangan tuh, nah, jangan masuk di sini, di luar saja. Lakukan pertemuan, dia tidak boleh masuk. Di sini diperintahkan, ya. Jangan orang berjuduk dalam sini tinggalnya di berlalu lewat. Kemudian itu wajibnya mandi, ya. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Jika tajawaza al-khitana, faqad wajib al-ghusl." Apabila bertemunya atau satu kemaluan melewati kemaluan yang lain, ini bahasa fikih. Rumah tangga punya berjima, ya. Apabila satu kemaluan melewati kemaluan yang lain, maka ada wajib al-ghusl, wajib mandi wajib. Yang pertama, kewajiban mandi al-janabah, orang berjunub. Orang berjunub ini adalah tasyamulu al-jima, meliputi jima, ya. Wa huwa al-istiqa'ul khitanain walau bidun inzal, ya. Jadi mandi janabah itu adalah bertemunya dua kita walaupun tidak keluar inzal. Jadi maksud inzal adalah huwa khurujul mani bil ladzati min nar aw yaqzati min ar-rajul aw imra'atin. Yaitu keluarnya air mani, ya, dengan kelezatan baik dalam kondisi dia tertidur atau sadar dari kalangan lelaki atau perempuan. Maka itu janabah namanya. Dia meliputi itu. Maka Allah mengatakan wa in kuntum junuban fatahharu. Maka jika kita dapat ini tadi mandi wajib, ya, mandi wajib. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza iltaqa al-khitanani faqad wajib al-ghusl." Dua alat kelamin ini bertemu wajib mandi. Yang habis janabah kalau pakai mandi di sholat domisal. Kemudian itu wajibnya mandi juga. Yang kedua adalah bagi perempuan penjenta dan haid atau nifas. Perempuan terputus darah haid dan henti atau nifas setelah apa nifas? Ibu tahu apa nifas? Nifas. Betul. Ini perempuan ini. Nifas ini darah setelah berani lupa. Ini wajib ini. Harus tahu itu kan penting kan? Ada penting. Nifas, ya. Jadi wajib mandi itu bagi wanita itu adalah terputus darah haid atau nifas, ya. Atau nifas. Kemudian Allah mengatakan fa'tazilun nisa fil mahid, ya. Janganlah kalian mendekati perempuan dalam kondisi haid, wala taqrabuhunna, wala taqrabuhunna hatta yatahharna, ya. Jangan kalian mendekati wanita hingga wanita suci. Maksudnya ini ayat itu perempuan itu suami istri. Jangan orang berpacaran itu terjadi sering ini. Berarti betul ini. Contoh itu kenapa di mall? Misalkan sudah ada niat untuk berzina misalnya. Ini terjadi. Mohon maaf, anak kita yang harus ada etika jaga, ya. Benar-benar yang serangkan. Yang perempuan itu tidak bisa, dia masih haid kok. Mohon maaf. Ini ayat Tuhan sudah keluarga, ya. La taqrabuhunna di sini adalah suami jangan mendekati wanita sedang haid. Kemudian Allah mengatakan fa idza taharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Jika wanita istri kalian sudah suci, maka datangilah mereka. Datangi di sini adalah ini nanti bahasa fikih nanti sudah rumah tangga. Bahasa Quran seperti itu. Baik. Kemudian itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begini, harus usaha perempuan kumputin adalah makan tak disuki haidatuki itu ma'utusili. Berhentilah engkau sebentar karena engkau ini masih dalam kondisi lah begitu, ya. Kemudian itu karena engkau meyakini bahwa engkau mendapatkan haid. Kemudian setelah itu engkau mandi.
Jadi haid bukan mandi. Kemudian kewajiban mandi yang ketiga adalah ad-dukhul fil Islam. Seseorang itu masuk dalam Islam. Para ulama mengatakan man dakhala fil kufar ila Islam wajib alaihi ayat tasilan. Siapa saja di antara kita dapat orang yang masuk Islam, mau sebutkan syarat, suruh dia mandi dulu. Masuk Islam siapa? Kalau begitu mandi dulu. Mandi baru itu bersyahadat. Sebagaimana ketetapan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sumamah al-Hanafi, seorang bernama Sumamah al-Hanafi, untuk mandi ketika beliau telah berislam. Ya, jadi ada yang bagus mandi dulu atau berislam atau syahadat atau saat bermandi itu bawa-bawa pesawat ya. Mana yang kita pilih. Jadi saya bisa sampaikan Pak, nanti kita bertemu lagi pada masing bahas agak sedikit lain panjang. Nanti kita bahas lagi insyaallah menyambungkan bab al-husnu pada pertemuan yang berikutnya. Sampai di sini ada pertanyaan, dipersilakan. Dia ada kecil ya, dia ada kecil. Tapi kalau kita ragu-ragu, buru-buru lah. Begitu. Kalau suka begitu, buru-buru saja. Kecuali dalam kondisi itu dari buru nih, dong. Udah tak bisa, mau sholat, sudah mungkin kondisi darurat gitu. Dan kalau kita menjadi buru lah, ragu-ragu, jangan kan begitu. Insyaallah boleh. Itu nanti kita masuk. Setelah ini ada pembahasan saya bermain. Jadi kalau ini khusus materi, ini materi kitab ini adalah kitab Minhajul Muslim yang dipakai ulang-ulang banyak di Belandunya. Sekarang saya buat jadi sangat praktis. Jadi menuliskan kitab ini ketika di Maroko, saya cari-cari kitab pembahasan yang mudah untuk kaum muslim ini kitab ini. Jadi mulai ada nanti kita masuk. Mandi tadi itu tayamum. Kita ada tayamum Pak. Jadi kita bertayamum. Tayamum itu nanti tayamum itu saya singkat sedikit saja penjelasan Bapak tadi. Ini pertanyaan, tayamum masyhur bil Quran al-Karim wa sunnah masyarifah. Tayamum itu disyariatkan dalam Quran dengan sunnah yang mulia. Allah mengatakan begini, wa in kuntum marda aw safar aw ja'a ahadun minkum min al-ghaib aw lamastum nisa famtajidu ma'an fa yatamu sa'idan. Kalian di mana saja ketika menyentuh wanita tidak ada air dan wanita boleh sakit bertayamum. Tayamum itu nanti insyaallah kita masuk dalam bab tata caranya. Macam insyaallah nanti berurutan. Boleh? Ya. Saya tutup doa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan lagi kita bisa bertemu insyaallah ke depan untuk mengkaji kitab-kitab Islam agar kita bisa mengamalkan dalam pribadi kita dan keluarga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam faridatun kata Nabi menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi seorang muslim. Bangsa jatah disebut ilmu sahalallahu lalu ditarik dari jannah. Siap menuntut ilmu, mengkaji ilmu, dia tahu mana halal mana haram, insyaallah Allah akan menggerakkan jalan menuju surga. Kita berdoa Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamna wa la tahzanna.
اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصرنا على المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرنا على المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرنا على المجاهدين في غزة. اللهم انصرنا على المجاهدين في غزة. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.